Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 telah resmi merilis daftar harga tiket. Harga tiket tidak mengalami perubahan dari pertandingan sebelumnya yang digelar di lokasi yang sama. Tiket termurah dibanderol Rp300.000 untuk tribun atas, sedangkan tiket termahal mencapai Rp1.750.000 untuk tribun Premier Barat dan Timur. Penonton harus bersiap karena sistem pembelian tiket kali ini menerapkan aturan yang cukup ketat. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui akun Garuda ID yang resmi dikelola oleh PSSI. Satu akun hanya diperbolehkan membeli satu tiket, tanpa pengecualian. Langkah ini dilakukan untuk menghindari praktik calo dan memastikan distribusi tiket yang adil. Bagi penonton yang sudah menyelesaikan transaksi, barcode tiket baru akan tersedia pada 4 Juni 2025 di laman pembelian. Barcode tersebut wajib ditunjukkan sebagai akses masuk ke stadion. Namun ada kabar kurang menyenangkan terkait kapasitas stadion pada laga penting ini. PSSI mengonfirmasi bahwa jumlah penonton akan dikurangi sebesar 15% dari kuota sebelumnya. Pengurangan ini merupakan buntut dari sanksi yang diberikan FIFA akibat insiden xenofobia yang terjadi saat pertandingan melawan Bahrain. Dengan demikian, jumlah tiket yang tersedia untuk umum otomatis ikut berkurang. Hal ini membuat persaingan mendapatkan tiket semakin ketat. Mengingat besarnya animo publik terhadap laga ini, calon penonton disarankan untuk segera membuat dan mengaktifkan akun Garuda ID. Pertandingan melawan Cina sangat penting dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiket diprediksi akan cepat habis, terutama di kategori harga menengah. Antusiasme tinggi dipastikan akan memadati GBK, meski dengan kapasitas yang dikurangi. PSSI berharap seluruh penonton menjaga ketertiban agar tak ada lagi sanksi di masa depan. Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swee secara terbuka mengkritik rencana pertandingan Manchester United melawan tim ASEAN All Stars. Menurut pelatih yang kini menukangi Persis Solo tersebut, laga ini hanya sekadar pertunjukan tanpa makna kompetitif yang jelas. Ia menilai bahwa keputusan membentuk tim ASEAN All Stars justru memperlihatkan obsesi berlebihan publik Asia Tenggara terhadap klub-klub Eropa. Bagi Ong, alangkah lebih baik jika Manchester United bertanding melawan satu tim nasional yang sedang aktif seperti Timnas Indonesia. Ong menyebut bahwa menyatukan pemain dari berbagai negara untuk satu pertandingan pameran akan sulit dilakukan, terutama karena banyak negara sedang bersiap menjalani agenda penting. Ia mencontohkan Timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia, serta negara lain yang fokus ke kualifikasi Piala Asia. Selain itu, pertandingan ini dijadwalkan berdekatan dengan FIFA Matchday, membuat klub-klub keberatan melepas pemain mereka. Situasi tersebut menghambat kemungkinan hadirnya pemain terbaik dari setiap negara ASEAN. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai bahwa pertandingan eksibisi seperti ini seharusnya mempertimbangkan manfaat dan timing yang tepat. Dengan kalender kompetisi domestik dan internasional yang padat, Ong menganggap laga ASEAN All Stars melawan Manchester United tidak masuk akal. Ia juga menekankan bahwa tim-tim nasional pasti lebih siap dan memiliki struktur yang jelas dibanding tim dadakan seperti ASEAN All Stars. Keputusan promotor pun dinilai kurang bijak karena tak mempertimbangkan kepentingan pelatih nasional dan federasi sepak bola di kawasan. Sebagai solusi, Ong mengusulkan agar laga melawan Manchester United diberikan kepada tim nasional seperti Timnas Indonesia. Dengan begitu, laga bisa dijadikan sebagai persiapan resmi menjelang babak kualifikasi internasional. Jai Itzes sedang menghadapi masa krusial dalam karirnya bersama Venezia di Serie A. Klub asal kota Venice itu kini berada di posisi ke-17 klasemen dengan hanya 2 laga tersisa untuk menghindari degradasi. Sebagai kapten tim, tanggung jawab besar ada di pundak Itzes, yang juga menjadi andalan utama di lini belakang. Ia tampil impresif musim ini dengan 34 penampilan dari total 36 laga, menjadi salah satu pilar tak tergantikan dalam skuad Eusebio Di Francesco. Venezia baru saja memperpanjang asa bertahan di Serie A setelah menang dramatis 2-1 atas Fiorentina. Namun ancaman degradasi masih menghantui karena mereka hanya unggul 1 poin dari zona merah. Dalam 2 laga penentu, Venezia akan melawan Cagliari dan ditutup dengan pertandingan berat menghadapi Juventus. Situasi ini menuntut Jai Itzes tetap fokus penuh demi memastikan timnya tidak kembali turun ke Serie B seperti musim 2021. Di tengah perjuangannya di Italia, Jai Itzes juga menyimpan tanggung jawab besar sebagai kapten Timnas Indonesia. Selepas kompetisi Serie A berakhir pada 25 Mei, ia dijadwalkan langsung bergabung dalam pemusatan latihan Timnas di Bali yang dimulai 26 Mei. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini sangat menentukan nasib skuad Garuda menuju pentas dunia. Saat ini,
Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin dan masih berpeluang mengejar tiket otomatis atau setidaknya melaju ke putaran selanjutnya. Kemenangan atas Cina akan menjadi syarat mutlak agar tak tergeser dari zona aman. Sementara laga melawan Jepang menjadi ujian terbesar, di mana 1 poin saja bisa sangat berarti. Jai Itzes dituntut tampil prima tanpa jeda, dari pertarungan hidup mati di Italia ke pertempuran penting membela merah putih. Emil Audero kemungkinan besar batal menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Hal ini disebabkan kewajibannya membela Palermo dalam babak playoff promosi Serie A yang berlangsung hingga awal Juni. Palermo baru saja memastikan diri lolos ke playoff usai bermain imbang 1-1 melawan Carrarese dalam laga terakhir musim reguler Serie B. Hasil tersebut menempatkan Palermo di peringkat ke-8 klasemen akhir. Sesuai regulasi, tim peringkat 5 hingga 8 akan bertarung lebih dulu di babak preliminary playoff. Palermo akan menghadapi Juve Stabia pada 18 Mei. Jika menang, mereka akan bertemu Spezia di semifinal 2 leg pada 20 Mei dan 25 Mei. Jika lolos lagi, Palermo akan bertanding di final playoff 2 leg pada 29 Mei dan 1 Juni. Artinya, Emil Audero akan bermain hingga 2 Juni dini hari jika Palermo melaju hingga final. Situasi ini menimbulkan keraguan apakah Emil bisa tampil untuk timnas Indonesia. Jika tiba di Indonesia pada 3 Juni, Emil hanya memiliki 1 hari istirahat sebelum laga krusial kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi itu tentu terlalu berisiko untuk langsung dimainkan, apalagi laga tersebut menentukan nasib Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal, Emil Audero digadang-gadang sebagai starter menggantikan Marten Pas yang absen karena akumulasi kartu kuning. Skenario ideal bagi timnas Indonesia adalah Palermo tersingkir sebelum mencapai final playoff. Jika itu terjadi, Emil akan punya cukup waktu untuk bergabung dalam pemusatan latihan dan tampil maksimal pada 5 Juni. Namun jika Palermo terus melaju, pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak mencari opsi terbaik di bawah Mistar. Ketidakhadiran Audero tentu menjadi pukulan, mengingat pentingnya laga ini bagi peluang Indonesia melangkah ke fase berikutnya. Keberadaan Elkan Bagot di Bali sontak memicu rasa penasaran para pendukung timnas Indonesia. Bek jangkung milik Ipswich Town itu terlihat berfoto bersama salah satu warganet yang kemudian viral di media sosial. Banyak yang menduga kedatangan Bagot ke Pulau Dewata bukan sekadar untuk berlibur. Pasalnya, Bali akan menjadi lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. PSSI telah menjadwalkan latihan dimulai pada 26 Mei 2025. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC dilakukan agar para pemain yang selama ini berkarir di luar negeri bisa beradaptasi sambil menikmati suasana santai setelah kompetisi Eropa berakhir. Keberadaan Bagot di waktu dan tempat yang tepat membuat spekulasi kembalinya ia ke timnas Indonesia semakin kuat. Terlebih, ia sudah lama absen setelah tidak merespons panggilan saat timnas U23 bersiap menuju kualifikasi Olimpiade 2024. Sejak insiden itu, nama Elkan Bagot tidak pernah lagi muncul dalam daftar pemain yang dipanggil, baik di level U23 maupun senior. Namun kini, di era pelatih baru Patrick Kluivert, situasi tampaknya berubah. Kembalinya Elkan bisa menjadi langkah strategis menguatkan lini belakang skuad Garuda yang akan menghadapi 2 laga krusial. Selain Elkan, beberapa pemain abroad lain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh juga sudah terlihat berada di Bali. Hingga saat ini, PSSI belum rilis daftar resmi pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan. Namun munculnya para pemain inti di Bali jadi sinyal kuat bahwa mereka masuk dalam rencana besar pelatih Kluivert. Jika benar Bagot kembali, itu akan jadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang sedang mengincar posisi aman di grup C. Kehadirannya bisa menambah solid pertahanan timnas yang akan diuji oleh Cina dan Jepang. Para supporter kini tinggal menunggu konfirmasi resmi dari federasi. Kabar mengejutkan datang jelang laga penting timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes, bek andalan timnas yang bermain untuk Venezia FC kini berada di ambang sanksi akumulasi kartu. Saat ini, Itzes sudah mengantongi 1 kartu kuning, dan jika mendapatkan 1 lagi saat menghadapi Cina, maka ia dipastikan absen saat melawan Jepang. Mengingat posisi Itzes sebagai bek tengah, risiko mendapatkan kartu kuning dalam laga yang keras sangat tinggi. Laga melawan Cina diprediksi akan berlangsung dengan tensi tinggi dan keras karena kedua tim sama-sama mengincar tiket ke putaran berikutnya. Jika Jai Itzes bermain terlalu agresif, ia bisa absen di laga melawan Jepang. Namun jika terlalu hati-hati, pertahanan timnas bisa jadi longgar menghadapi tekanan dari pemain-pemain cepat Cina. Ini menjadi dilema besar,
Apalagi rekan-rekannya seperti Martin Paes dan Marcelino Ferdinand sudah dipastikan absen karena akumulasi kartu. Tidak hanya Jai Itzes yang harus berhati-hati. Ada 6 pemain lain yang juga dalam posisi rawan kartu kuning kedua, yakni Kevin Dix, Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Ketidakhadiran pemain-pemain inti di laga penting bisa berdampak besar terhadap peluang Indonesia di grup ini. Kartu kuning yang tampak sepele bisa jadi menentukan nasib tim secara keseluruhan. Jai Itzes sendiri dikenal sebagai pemain yang lugas dan tak ragu melakukan duel fisik. Namun kali ini, ia harus mengendalikan permainannya untuk menyelamatkan diri dari larangan bertanding di laga berikutnya. Pertandingan melawan Jepang diprediksi akan lebih berat dan Itzes adalah salah satu kunci untuk mengimbangi kekuatan lini serang Jepang. Kini, semua mata tertuju padanya, mampukah ia mengendalikan emosi dan tetap tampil solid tanpa harus mendapat kartu tambahan. Ole Romeni mengungkap kisah uniknya di hadapan media Amerika Footballer Fits. Dalam wawancara tersebut, pemain berusia 24 tahun ini membahas banyak hal, dari alasannya memilih Indonesia, kecintaannya terhadap musik dan fashion, hingga julukan yang ia terima dari supporter tanah air. Romeni merasa terkejut ketika mendapati kolom komentarnya dipenuhi kata skena, sebuah istilah yang awalnya asing baginya. Julukan El Skena ternyata diberikan oleh netizen Indonesia karena gaya fashion Ole yang stylish dan kekinian. Istilah skena sendiri merujuk pada anak muda yang memiliki gaya hidup khas dan selera busana yang menonjol. Romeni sempat mencoba menerjemahkan kata itu lewat fitur translate di Instagram, tapi gagal memahami maknanya. Ia baru benar-benar mengerti setelah bertanya langsung ke orang-orang di sekitarnya ketika sudah berada di Indonesia. Julukan itu kini diterima Romeni dengan bangga. Ia menyebut El Skena bukan hanya sekadar panggilan, tapi simbol identitas yang membuatnya merasa lebih dekat dengan supporter. Fenomena pemberian julukan ini ternyata juga dialami oleh pemain timnas lain seperti Jai Itzes yang dijuluki Bang Jai, Ragnar Oratmangun sebagai Wak Haji, dan Rafael Struijk yang dikenal sebagai El Klemer. Setiap julukan mencerminkan kepribadian pemain baik di dalam maupun di luar lapangan. Kreativitas netizen Indonesia dalam memberi julukan menunjukkan hubungan emosional yang kuat antara pemain dan supporter. Julukan-julukan tersebut menjadikan para pemain lebih dari sekadar atlet, mereka menjadi ikon pop culture yang dicintai. Dengan pertandingan penting melawan Cina dan Jepang di depan mata, dukungan semacam ini bisa menjadi energi positif yang menguatkan semangat para pemain. Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengusulkan agar pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil pemain dari Persib Bandung ke skuad Garuda. Usulan ini muncul usai Persib tampil sebagai juara Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Meski beberapa pemain yang dimaksud bukan pemain inti, Bung Ropan menilai status mereka sebagai juara tetap layak diapresiasi lewat pemanggilan ke timnas. Hal ini disampaikan Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya pada 14 Mei 2025. Salah satu nama yang disebut secara khusus adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda ini dinilai tampil luar biasa sepanjang musim dengan mencetak 7 gol dan 3 assist dari total 32 pertandingan di semua kompetisi. Bung Ropan menilai performa Beckham sudah cukup untuk membuatnya masuk radar timnas Indonesia. Apalagi usianya yang masih 23 tahun memberi ruang besar untuk berkembang. Ia menyebut, tidak ada alasan untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemain sekelas Beckham. Selain Beckham, nama Edo Febriansah juga mencuat sebagai kandidat kuat. Edo dikenal tampil konsisten di posisi bek kiri dan menjadi andalan Bojan Hoda sepanjang musim. Meski begitu, Bung Ropan mengakui persaingan di sektor bek kiri sangat ketat. Namun ia tetap yakin Edo layak masuk seleksi setidaknya sebagai cadangan potensial. Menurut Bung Ropan, kehadiran pemain dari tim juara bisa memberi semangat tersendiri dalam skuad nasional. Ia juga menyinggung keputusan Kluivert sebelumnya yang sempat memanggil pemain kejutan seperti Septian Bagaskara. Artinya, masih terbuka peluang bagi nama-nama seperti Beckham dan Edo untuk masuk ke dalam daftar pemain timnas. Selain menambah kedalaman skuad, pemanggilan ini juga bisa menjadi bentuk penghargaan atas performa luar biasa di kompetisi domestik. Adrian Wibowo mulai mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Amerika Serikat, Adrian mengaku bangga memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Dalam wawancara bersama media resmi LAF, Adrian menyatakan bahwa debutnya di MLS adalah langkah awal penting dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Ia juga mengajak pemain keturunan lainnya untuk tidak ragu mengejar mimpi mereka. Adrian mengaku menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS adalah momen membanggakan. Ia melihat pencapaiannya sebagai bentuk representasi warisan budaya yang layak diperjuangkan.
Dengan 2 penampilan bersama Love musim ini, Adrian menunjukkan keseriusannya untuk berkembang dan bertahan di Liga Utama Amerika. Konsistensinya di level tertinggi bisa membuka peluang lebih besar, termasuk kemungkinan membela timnas Indonesia. Dalam wawancara terpisah bersama Yusa Nugraha, Adrian menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan membela merah putih. Ia menyebut bahwa jika diberikan kesempatan, hal tersebut akan menjadi kehormatan besar dan akan ia pertimbangkan secara serius. Meskipun pernah membela timnas U17 Amerika Serikat, Adrian tetap memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat timnas lain, termasuk Indonesia. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi PSSI dalam mencari pemain diaspora berbakat. Menariknya, meski tumbuh di Amerika, Adrian tetap menunjukkan kedekatannya dengan budaya Indonesia. Ia menyebut nasi bungkus dan martabak sebagai makanan favoritnya yang sangat ia nikmati. Semangatnya untuk mengenal lebih dalam budaya asal ayahnya pun terlihat jelas dari caranya berbicara. Kini, mata publik sepak bola Indonesia tertuju pada Adrian Wibowo. Bisa jadi, debutnya di MLS hanyalah permulaan menuju panggilan ke skuad Garuda. Jelang laga penting melawan Cina, timnas Indonesia dipastikan kehilangan 2 pemain kuncinya. Marcelino Ferdinand dan Marten Pas harus dicoret dari skuad untuk laga ini karena akumulasi kartu kuning. Keduanya mendapat kartu saat Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Akumulasi 2 kartu kuning membuat mereka harus menjalani larangan bermain 1 pertandingan. Marcelino Ferdinand dan Marten Pas sebenarnya adalah pilar penting dalam skuad asuhan Patrick Kluivert. Marcelino bahkan menjadi kreator kemenangan saat melawan Bahrain dengan asisnya untuk gol oleh Romeni. Sementara Marten Pas telah mengoleksi 8 caps dan selalu tampil solid di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Kehilangan 2 pemain ini tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih dan tim. Meski absen saat melawan Cina, keduanya diprediksi tetap akan masuk dalam daftar panggilan skuad timnas Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk tampil saat laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Ini menjadi strategi jangka menengah Patrick Kluivert untuk menjaga komposisi tim tetap solid di laga-laga krusial. Saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait daftar lengkap pemain yang akan memperkuat Garuda di 2 pertandingan tersebut. Dengan absennya Marten Pas, peluang besar terbuka bagi Emil Audero untuk turun sebagai kiper utama melawan Cina. Ini bisa menjadi debut penting Audero bersama timnas dalam laga kompetitif. Sementara itu, untuk menggantikan peran Marcelino di lini tengah, pelatih mungkin akan mencoba kombinasi baru atau memberi kesempatan pada pemain muda lain. Situasi ini juga menambah dinamika jelang laga yang sangat menentukan posisi Indonesia di grup. Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam telah tiba lebih awal di Bali untuk melakukan latihan mandiri sebelum mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Mereka datang lebih dulu sebelum TC resmi dimulai pada 26 Mei 2025. Latihan ini penting sebagai persiapan menghadapi lanjutan laga putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meskipun begitu, hingga kini pelatih timnas Patrick Kluivert belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil mengikuti TC. Kedua pemain ini sudah menyelesaikan musim kompetisi bersama klubnya masing-masing, sehingga mereka punya waktu untuk beristirahat sejenak. Namun, mereka tetap memilih menjaga kondisi fisik dengan cara jogging di sekitar area persawahan yang asri di Bali. Aktivitas ini terlihat dari unggahan Instagram story milik rekan mereka di Port FC yang memperlihatkan Marcelino dan Asnawi sedang berlatih. Cara ini menjadi metode efektif untuk menjaga kebugaran tanpa harus berlatih dalam tekanan. Marcelino Ferdinand memiliki peluang besar untuk kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia mengingat penampilannya yang cukup konsisten sepanjang musim ini. Hal serupa juga berlaku untuk Asnawi Mangkualam yang berhasil mengamankan menit bermain yang cukup signifikan bersama Port FC. Kedua pemain ini diharapkan mampu menjadi andalan timnas dalam pertandingan penting mendatang. Kondisi fisik dan mental mereka yang tetap terjaga menjadi modal utama dalam menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, Marcelino harus absen saat menghadapi timnas Cina akibat akumulasi kartu kuning yang diperolehnya pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Asnawi berpeluang melakukan comeback setelah cedera parah yang menimpa pemain lain seperti Kevin Dix. Kehadiran mereka diyakini mampu memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di ajang internasional tersebut. Selain Elkan Bagot, sejumlah pemain timnas Indonesia sudah tiba lebih dulu di Bali untuk persiapan pemusatan latihan. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam Bahar, dan Ronaldo Kuateh. Ketiga pemain ini, sama seperti Elkan sedang berkarir di klub-klub luar negeri, sehingga kehadiran mereka di Bali semakin menguatkan dugaan pemanggilan resmi untuk TC Timnas Indonesia.
Keberadaan mereka di Bali menjadi tanda positif bagi pelatih timnas Patrick Kluivert dalam menyusun tim yang kuat dan berpengalaman. Pemain-pemain ini membawa nilai lebih karena jam terbang mereka di kompetisi luar negeri, yang dinilai dapat meningkatkan kualitas permainan timnas. Marcelino dan Asnawi, yang telah memperlihatkan performa bagus, sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal. Ronaldo Kuateh juga menjadi perhatian karena usianya yang masih muda namun sudah memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Kehadiran ketiganya bersama Elkan Bagot membuat barisan pemain asing dalam timnas Indonesia semakin lengkap. Dengan latihan mandiri dan kehadiran di Bali, para pemain ini menunjukkan keseriusan mereka untuk memberikan yang terbaik di TC mendatang. Kehadiran para pemain yang sudah berkiprah di luar negeri tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini juga menandakan adanya pergerakan serius dari timnas Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di level internasional. Dengan persiapan yang matang, timnas diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya pada ajang besar nanti. Sanksi berat dari FIFA kembali menimpa PSSI setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, PSSI didenda sekitar Rp400 juta dan harus mengurangi 15% kapasitas penonton di laga kandang berikutnya. Hukuman ini dijatuhkan karena perilaku diskriminatif sebagian supporter saat pertandingan tersebut. Pengamat sepak bola, Muhammad Kusnaeni, menilai bahwa ini adalah peringatan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, fanatisme supporter Indonesia yang selama ini jadi daya tarik justru bisa berubah menjadi masalah jika tidak dikelola dengan bijak. Kusnaeni menyebut bahwa fanatisme supporter Indonesia telah menarik perhatian dunia, namun mulai menunjukkan gejala yang membahayakan. Di media sosial, banyak supporter yang menunjukkan reaksi berlebihan terhadap isu-isu seputar timnas atau klub. Fenomena ini menjadi indikasi bahwa sebagian pendukung belum memahami bagaimana menyalurkan semangat secara positif. Ia menegaskan bahwa jika hal ini dibiarkan, akan sulit bagi Indonesia untuk menjaga citra sepak bola yang sehat dan sportif. Sanksi FIFA ini bisa menjadi awal dari rentetan masalah jika PSSI tidak cepat bergerak. Langkah solutif pun diusulkan oleh Kusnaeni, yakni melalui edukasi yang konsisten kepada supporter. Ia menyarankan agar PSSI menggandeng pemain timnas dan figur publik untuk memberikan pesan-pesan positif. Sosialisasi ini perlu menyasar kelompok supporter baru yang mungkin belum lama mengikuti perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, kelompok inilah yang paling rentan terjebak dalam fanatisme yang salah arah. Edukasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali, melainkan harus berkelanjutan dan menyentuh aspek emosional para pendukung. Selain edukasi, komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok supporter juga dianggap penting. PSSI diharapkan turun langsung berdialog dengan simpul-simpul komunitas supporter demi membangun pemahaman yang lebih baik. Pelatih Australia Tony Popovic memperingatkan bahwa Jepang tetap menjadi lawan berbahaya meskipun akan menurunkan pemain pelapis. Jepang dijadwalkan menghadapi Australia di Perth pada 5 Juni dan menjamu timnas Indonesia pada 10 Juni 2025. Walau sudah memastikan tiket ke Piala Dunia dan memimpin klasemen dengan 20 poin, Jepang tetap dipandang sebagai tim yang akan tampil serius. Menurut Popovic, tekad kemenangan tetap akan dibawa oleh skuad Samurai Biru, karena mereka belum pernah kalah di sepanjang babak kualifikasi. Hajime Moriyasu berencana memberi kesempatan kepada pemain pelapis bukan karena meremehkan lawan, tapi untuk mengasah taktik dan memberi peluang kepada semua pemain. Popovic menilai keputusan itu justru bisa membuat Jepang makin berbahaya, karena para pemain pelapis akan berjuang membuktikan diri agar bisa masuk skuad final ke Piala Dunia. Bahkan, pada pertemuan pertama melawan Australia di Jepang, semua starter mereka berasal dari klub Eropa, tanpa satupun dari J-League. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Jepang tetap tinggi, meski yang diturunkan bukan nama-nama utama. Popovic juga menyoroti betapa kuatnya kompetisi J-League, sehingga pemain yang berasal dari liga domestik pun punya kualitas dan mental bertanding tinggi. Dengan komposisi seperti itu, laga melawan Jepang, baik untuk Australia maupun timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjalan mudah. Popovic yakin para pemain pelapis justru akan tampil dengan motivasi berlipat untuk menarik perhatian pelatih. Jepang terbukti sangat konsisten dan efektif sepanjang kualifikasi, menjadikan mereka tim terbaik di grup C. Dengan hanya 5 dari 25 pemain yang berasal dari J-League pada pemanggilan terakhir, dominasi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri semakin memperkuat kekuatan tim. Popovic menyatakan bahwa motivasi membela negara dan berebut tiket ke Piala Dunia akan membuat Jepang tampil dengan performa terbaik, terlepas dari siapa yang diturunkan. Tiga pemain abroad timnas Indonesia dirumorkan akan segera merapat ke Liga 1 Indonesia.
Nama pertama yang mencuat adalah Jordi Amat, bek naturalisasi yang kini bermain untuk JDT di Malaysia. Kontraknya bersama JDT akan berakhir pada 31 Mei 2025, dan sejumlah rumor menyebutkan bahwa Persib Bandung tertarik untuk merekrutnya. Namun, pelatih Persib Bojan Hodak menilai negosiasi akan sulit karena Jordi memiliki kontrak dengan nilai besar di JDT. Selain Jordi, nama Sadil Ramdhani juga masuk dalam radar. Winger lincah berusia 26 tahun itu saat ini masih membela Sabah, klub Malaysia yang juga akan mengakhiri kontraknya pada akhir Mei 2025. Menariknya, Sadil beberapa kali memberikan kode lewat media sosial, seperti emoji hati biru yang identik dengan Persib Bandung. Bojan Hodak tak menepis rumor ini, tapi kembali menegaskan bahwa Sadil juga punya kontrak yang cukup mengikat secara finansial. Meskipun demikian, rumor kepindahan dua pemain ini tetap menjadi perbincangan hangat jelang bursa transfer. Nama ketiga yang santer dikabarkan bakal ke Liga 1 adalah Shane Patinama. Bek kiri berusia 26 tahun itu baru saja dilepas oleh Kasiopen, klub kasta kedua Liga Belgia, dan kini berstatus tanpa klub. Shane disebut-sebut menjadi incaran Bayangkara, klub yang memang sedang mencari tambahan kekuatan di lini belakang. COO Bayangkara, Sumarji, bahkan secara terbuka mengungkapkan ketertarikan dan mengaku telah meminta manajemen menghubungi agen Shane. Peluang ini dinilai lebih realistis karena status bebas transfer membuat Shane lebih fleksibel memilih klub. Berbeda dari Jordi dan Sadil yang masih terikat kontrak mahal di Malaysia, Shane justru punya potensi besar untuk segera berlabuh di Indonesia. Ketertarikan Bayangkara juga mendapat dukungan internal, selama Shane mau kembali ke tanah air. Jelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang, Timnas Indonesia mulai bersiap dengan pemusatan latihan yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei. Kabar baik datang lebih awal, karena dua pemain kunci yakni Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam sudah tiba lebih dulu di Bali. Marcelino memang tak bisa bermain melawan Cina karena akumulasi kartu, namun kehadirannya lebih awal menunjukkan keseriusannya untuk tetap berkontribusi di laga kontra Jepang. Sementara itu, kembalinya Asnawi ke Bali menimbulkan spekulasi bahwa sang bek Port FC berpeluang kembali masuk skuad setelah absen dalam dua jendela internasional terakhir. Namun, tidak semua kabar dari skuad Garuda membawa angin segar. Marten Pas juga dipastikan absen dalam laga kontra Cina karena alasan yang sama dengan Marcelino, yakni akumulasi kartu. Di sisi lain, Kevin Dix justru menghadapi situasi yang lebih berat karena mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi hingga akhir Juni. Hal ini diperkuat oleh laporan Transfermarkt yang mencatat Dix baru bisa pulih sepenuhnya setelah 30 Juni, membuatnya nyaris pasti absen dalam dua laga penting tersebut. Ketidakhadiran Dix akan menjadi kerugian, mengingat peran vitalnya di lini pertahanan. Sementara itu, Dean James membawa kabar baik setelah sebelumnya sempat mengalami cedera di bagian hamstring. Bek 24 tahun milik Go Ahead Eagles ini telah dinyatakan cukup fit dan masuk dalam skuad pertandingan klubnya melawan PEC Zwolle. Kabar ini menjadi dorongan positif bagi Patrick Kluivert yang tengah mempersiapkan komposisi terbaik menghadapi dua tim kuat Asia. Pemulihan Dean James bisa menjadi solusi di tengah potensi absennya Kevin Dix, dan tentu memperkuat opsi di lini belakang Garuda. Dengan beberapa pemain sudah menyelesaikan musim mereka di klub dan mulai bergabung lebih awal, persiapan Timnas Indonesia bisa dimulai lebih matang. Asnawi Mangkualam terlihat sudah berada di Bali menyusul Marcelino Ferdinand, yang lebih dulu tiba di lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Bek kanan Port FC itu baru saja menyelesaikan musim kompetisi Liga Thailand dengan catatan 28 penampilan. Kembalinya Asnawi ke Indonesia memicu spekulasi bahwa dirinya akan kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Apalagi, dalam unggahan Instagram Marcelino, tampak Asnawi berfoto bersama pemain lainnya di game, menandakan mereka mulai mempersiapkan fisik untuk agenda besar. Nama-nama lain yang tampak dalam foto tersebut adalah Ronaldo Kuateh, serta dua rekan Asnawi dari Port FC. Momen kebersamaan ini menambah kuat dugaan bahwa pemanggilan ke timnas sudah berada di depan mata. Asnawi sendiri sempat absen dalam dua jendela internasional terakhir. Terakhir kali ia tampil untuk timnas adalah di Piala ASEAN 2024, meski saat itu Indonesia gagal lolos dari fase grup. Situasi saat ini juga memperbesar peluang Asnawi kembali ke starting 11 timnas. Kevin Dix sedang mengalami cedera hamstring yang membuatnya hampir pasti absen dalam dua laga sisa kualifikasi. Patrick Kluivert tentu membutuhkan pengganti yang berpengalaman dan punya kualitas internasional, dan Asnawi adalah kandidat paling logis. Dengan posisinya yang sudah terbiasa di timnas dan statusnya sebagai kapten sebelumnya, kehadiran Asnawi bisa memberi kestabilan di lini belakang. Pemusatan latihan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan mulai 26 Mei 2025 dan akan digelar di Bali, tempat Asnawi dan Marcelino kini berada.
TC ini menjadi persiapan penting jelang dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Dengan kemungkinan absennya beberapa pemain inti, wajah-wajah lama seperti Asnawi bisa jadi penentu. Jika dipanggil, ini bisa menjadi momen kebangkitan Asnawi setelah periode absen cukup lama dari skuad nasional. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero baru saja mencetak pencapaian penting bersama klubnya Palermo. Ia sukses membantu tim asal Sisilia itu lolos ke babak playoff promosi Serie A musim ini. Dalam kemenangan 2-0 atas Frosinone, Audero tampil gemilang dan mencatat clean sheet ketiganya sejak bergabung. Hasil tersebut membuat Palermo dipastikan finish di posisi 7 klasemen akhir Serie B dan mengamankan tiket playoff. Namun di balik kabar baik itu, ada potensi tantangan bagi Timnas Indonesia. Jadwal playoff promosi Serie A kemungkinan membuat Emil Audero terlambat bergabung dalam pemusatan latihan yang akan dimulai 26 Mei 2025 di Bali. Jika Palermo lolos hingga partai final playoff, Audero bisa baru tersedia pada 1 Juni 2025, hanya 4 hari jelang laga kontra Cina. Kondisi ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus mempertimbangkan rotasi lebih awal di posisi penjaga gawang. Absennya Marten Pas karena akumulasi kartu membuat peran Emil Audero sangat vital untuk laga lawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan krusial di bulan Juni 2025, melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketersediaan Emil sangat penting, apalagi ia diproyeksikan sebagai kiper utama dalam laga besar ini. Kualitas dan pengalamannya di Italia jelas dibutuhkan untuk menahan gempuran lawan-lawan kuat. Meskipun begitu, belum ada tanda bahwa Emil akan absen. Saat ini, ia dalam kondisi fit dan tampil konsisten bersama Palermo. Semua pihak tentu berharap Audero bisa bergabung tepat waktu dan dalam kondisi siap bertanding. Apalagi, laga melawan Cina di SUGBK bisa menjadi penentu posisi Indonesia di klasemen. Mampukah Emil mengulang performa gemilangnya bersama timnas? Kita tunggu kiprahnya di bulan Juni mendatang.